Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan baik. Kisah yang mengawali refleksi kita malam ini berjudul Makanya Jangan Sok Tahu. Peristiwanya terjadi di suatu hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari ulang tahun pendeta. Nah, anak-anak sekolah minggu berdatangan ke pastori untuk memberi selamat sambil membawa hadiah untuk pendeta. Pendeta menerima hadiah yang terbungkus dengan indah dari Maria. Dan dia berkata, saya tahu, pasti kau memberikan saya sebuah buku." Maria heran dan bertanya, "Kok pendeta tahu sih saya menghadiahi pendeta sebuah buku?" Sambil tersenyum, pendeta itu berkata, "Iyalah, pendeta selalu tahu." Padahal pendeta itu tahu bahwa orang tua Maria punya sebuah toko buku. Ketika menerima ucapan selamat dan hadiah dari Tommy, pendeta berkata, "Tommy, pasti kau memberiku sebuah sweater wool, kan?" Tommy kecil melongo dan berkata, "Benar, pendeta. Bagaimana sih pendeta bisa tahu?" "Ya, pendeta kan selalu tahu," jawab sang pendeta yang tahu persis bahwa orang tua Tommy adalah pedagang aneka produk wool. Begitu seterusnya, setiap anak yang memberikan hadiah dibuat heran karena pendeta selalu tahu, bisa menebak hadiah yang mereka berikan. Sampai akhirnya tibalah giliran Bobby yang orang tuanya punya toko minuman yang menjual anggur dan aneka minuman beralkohol. Bobby menyerahkan sebuah kotak yang ukurannya lumayan besar, dan dari caranya membawa bungkusan itu nampaknya juga lumayan berat. Pendeta memperhatikan bahwa sebagian kertas pembungkus kotak itu basah. Maka sambil menerima kotak yang diberikan Bobby, sang pendeta berkata, "Saya tahu kau pasti membawakan saya sebotol whisky dan menumpahkannya sedikit tanpa sengaja." "Salah," kata Bobby. "Itu bukan sebotol whisky, pendeta." "Kalau begitu itu pasti sebotol rum," lanjut sang pendeta. Sementara cairan dalam kotak mulai menetes. "Masih salah, pendeta," kata Bobby. Pendeta lalu menjilat jarinya yang basah kena tetesan cairan yang keluar dari dalam kotak itu. "Ini vodka ya?" "Salah, pendeta," jawab Bobby. Lalu dengan wajah berseri-seri, Bobby berkata, "Tahun ini saya memberikan seekor anak anjing untuk pendeta." Saudara-saudaraku, berlagak tahu bukanlah sikap yang diperkenan Tuhan. Di dalam surat 1 Timotius 6 ayat 4 bagian A dicatat begini, "Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa." Siapa yang dimaksudkan dalam surat 1 Timotius ini? Kalau kita membaca ayat 3,
Maka di sana ditunjukkan bahwa yang berlagak tahu adalah orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak mengikuti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Maka di dalam 1 Timotius 6 ayat 4 dan 5 dinyatakan apa yang dilakukan oleh orang yang berlagak tahu seperti itu, yaitu mencari-cari soal dan bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita menjauhkan diri dari kecenderungan berlagak tahu. Dan sekiranya bertemu dengan orang yang berlagak tahu, kuasailah dirimu agar tidak terpengaruh oleh perbuatan dan perkataannya. Teguhlah berpegang pada ajaran sehat yang sesuai dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh turut ambil bagian di dalam karya-Mu membarui kehidupan ini. Kami mohon ampun sekiranya di sana sini kami pernah atau bahkan masih suka berlagak tahu dan sebenarnya telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Dan kami juga mohon hikmat, kerendahan hati untuk selalu mau menguji kesesuaian pikiran, perasaan kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kesesakan hidup, entah karena bencana-bencana yang menimpa mereka, baik itu bencana alam, pandemi, tapi juga bencana akibat tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan yang tidak adil, penindasan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah, juga berbagai lembaga sosial kemasyarakatan, termasuk gereja, di dalam upaya-upaya untuk mewujudkan kehidupan bersama yang makin diwarnai oleh kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami terus memohon belas kasihan-Mu bagi umat manusia di muka bumi ini. Kami berdoa bagi upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Untuk upaya menemukan vaksin bagi virus corona, serta pengobatan yang tepat untuk pandemi COVID-19. Ya Bapa, kasihanilah kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat.
Tangan kasih Tuhan kiranya yang terus menopang dan menaungi kami sepanjang istirahat kami ini, dan kami boleh memasuki hari baru dengan penuh sukacita dalam keadaan yang lebih baik untuk dapat terus memuliakan Tuhan esok hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.